Sifat-sifat Allah dan dalilnya. Bagi setiap mukallaf secara syar'i wajib mengetahui sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah Jalla wa Asa. Begitu pula wajib mengetahui sifat-sifat tersebut bagi para rasul. Maksudnya sungguh secara syar'i wajib bagi setiap mukallaf yaitu orang yang balik dan berakal mengetahui hal tersebut, sebab dengan mengetahuinya, ia akan menjadi mukmin yang memastikan keimanannya atas dasar pengetahuan agama. Kitab asal mengatakan, yarifu, mengetahui, tidak mengatakan, yajsimu, mantap, sebagai isyarat bahwa yang dituntut dalam akidah-akidah keimanan adalah makrifat, yaitu kemantapan yang sesuai dengan dalil. Dalam hal ini tidak cukup takkid, yaitu kemantapan yang sesuai dengan kaidah-kaidah keimanan tanpa dalil. Mayoritas ulama, seperti Syekh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, Al-Qadi Abu Bakar Al-Bakilani, dan Imam Al-Haramain berpendapat atas wajibnya makrifat dan tidak cukupnya taklid. Hal demikian juga diriwayatkan Ibnu Al-Qashar dari Imam Malik. Kemudian mayoritas ulama yang berpendapat atas wajibnya makrifat berbeda pendapat. Sebagian berpendapat, muqallid orang yang taklid berstatus mukmin, namun ia maksiat sebab meninggalkan makrifat yang dihasilkan dari proses berpikir yang benar. Sebagian lagi berpendapat, ia mukmin dan tidak bermaksiat kecuali bila memang mempunyai kemampuan memahami pemikiran, dan sebagian lain berpendapat, ia tidak mukmin sama sekali, dan pendapat ini diingkari ulama lainnya. Dalam kitab As-Syamil Imam Al-Haramain mempunyai konsep pembagian mukallaf pada 4 bagian. Orang yang setelah balik hidup dalam waktu yang cukup digunakan untuk melakukan pemikiran dan ia melakukannya, maka keabsahan imannya tidak diperselisihkan. Bila ia tidak melakukannya, maka tidak absahan imannya tidak diperselisihkan. Orang yang setelah balik hidup dalam waktu yang tidak cukup digunakan untuk melakukan pemikiran, namun waktu tersebut digunakannya untuk melakukan pemikiran semampunya, maka keabsahan imannya tidak diperselisihkan, dan bila ia memalingkan pikirannya pada waktu yang sedikit itu, dari melakukan pemikiran, maka terkait keabsahan imannya ada 2 pendapat, dan pendapat Al-Asy'ah menyatakan ketidakabsahannya. Aku katakan, mungkin pembagian ini hanya untuk orang yang sama sekali tidak mempunyai kemantapan atas kaidah-kaidah keimanan, meskipun dengan cara taklid. Selain mayoritas ulama berpendapat, bahwa pemikiran atas wahdaniyah Allah tidak menjadi syarat keabsahan iman, bahkan sama sekali tidak wajib, namun hanya merupakan syarat kesempurnaan. As-Syaikh Al-Arif Al-Wali Ibnu Abi Jamrah, Al-Imam Al-Qushairi, Al-Qadi Abu Al-Walid bin Rushid, Al-Imam Al-Ghazali, dan sekelompok ulama lain memilih pendapat ini. Kebenaran yang ditunjukkan Al-Quran dan alaihi salam sunnah adalah wajibnya melakukan pemikiran yang benar, dan belum jelas apakah hal ini menjadi syarat keabsahan iman atau tidak. Namun pendapat Ar-Rajih menyatakan hal tersebut merupakan syarat keabsahan iman. Ibnu Al-Arabi menisbatkan pendapat yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala dapat diyakini dengan taklid kepada ahli bid'ah. Redaksinya dalam kitabnya Al-Mutawasit yang membahas tentang itikat, ketahuilah semoga Allah mengajari kalian, sungguh keyakinan atas akidah-akidah tauhid yang ditaklifkan ini tidak dapat diperoleh secara daruri, langsung tanpa pemikiran, dan secara ilham, tidak sah taklid untuknya, dan tidak mungkin khabar Al-Quran dan Al-Hadits menjadi jalan untuk mencapainya. Jalannya hanyalah melakukan proses pemikiran. Sementara definisi rasem dari nazar pemikiran adalah proses berpikir yang teratur dalam hati berdasarkan metode yang dapat mengantarkan pada keyakinan atau pada dugaan bagi pelakunya, yang dengannya ia mencari keyakinan dalam hal-hal yang bersifat keyakinan, atau mencari dugaan kuat dalam hal-hal yang bersifat dzanni. Andaikan ilmu ini dapat diperoleh secara daruri, niscaya semua orang berakal dapat memahaminya, atau dapat diperoleh secara ilham niscaya Allah Ta'ala akan meletakkan ilmu tersebut di setiap hati orang hidup, agar taklif benar-benar dihasilkan dengannya. Selain itu, sungguh ilham termasuk macam daruri yang sudah aku batalkan. Tidak sah dikatakan, bahwa Allah Ta'ala dapat diyakini dengan taklid, sebagaimana pendapat sekelompok ahli bid'ah. Sebab, andaikan Allah dapat diyakini dengan taklid, niscaya pendapat salah seorang yang ditaklidi tidak lebih utama diikuti dan dipatuhi daripada selainnya. Bagaimana pula sementara pendapat mereka berkesebalikan dan bertentangan. Dan tidak boleh pula dikatakan, sungguh Allah dapat diyakini berdasarkan khabar Al-Quran dan Al-Hadits, sebab orang yang belum meyakini Allah Ta'ala, bagaimana bisa meyakini bahwa suatu khabar merupakan khabarnya. Bila demikian, maka menjadi tetap
bahwa jalan untuk mencapai keyakinan tentang Allah adalah pemikiran. Hal ini menjadi kewajiban pertama bagi mukallaf, sebab makrifat terhadap Allah merupakan kewajiban pertama yang tidak dapat dihasilkan kecuali dengannya. Karena kepastian lebih dahulunya pemikiran daripada ma'rifah, maka sifat wajib bagi pemikiran menjadi tetap sebelum tetapnya makrifat. Sementara kewajiban makrifat kepada Allah merupakan hal yang diketahui dari agama secara masyhur. Pasal, cukupnya taklid untuk meyakini Allah. Di saat aku berpendapat bahwa makrifat dan pemikiran yang mengantarkan padanya wajib, sebagian ashab kitab ulama Asariyah berpendapat, bahwa orang yang meyakini kebenaran tentang Allah Ta'ala dan keyakinannya terhadap sifat-sifat Allah bergantung padanya dengan cara yang benar, maka ia adalah seorang mukmin muwahhid. Namun hal ini pada umumnya hanya diperoleh oleh orang yang melakukan pemikiran. Andaikan hal itu diperoleh selain orang yang melakukan pemikiran, keyakinannya tidak aman dari kegoncangan. Maka menurutku, orang harus mengetahui setiap permasalahan akidah dengan dalilnya. Keyakinan tidak akan bermanfaat baginya kecuali bila keyakinannya muncul dari suatu dalil. Bila orang mati dalam kondisi keyakinannya terhadap Allah Ta'ala yang Maha Selamat sebagaimana mestinya dan tidak mampu melakukan pemikiran, maka sebagian ulama Asariyah berpendapat bahwa orang tersebut adalah mukmin bila ia mampu melakukan pemikiran namun tidak melakukannya, maka menurut Al-Ustadz Abu Ishaq, ia mukmin yang maksiat. Sebab tidak melakukan penalaran yang mana pendapat ini dibangunnya pada ajaran Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari. Adapun pernyataan Abu Ishaq bahwa orang tersebut mukmin bila tidak mampu melakukan penalaran dan mati, maka jelas benarnya, insya Allah, sedangkan pernyataan bahwa ia mukmin besertaan mampu melakukan pemikiran namun tidak melakukannya, maka menurutku dalam hal ini perlu pemikiran lebih lanjut, dan sekarang aku tidak meyakini kebenarannya. Bila disangkal, Anda telah mewajibkan pemikiran sebelum keimanan sesuai makna ucapan Anda, lalu bila seorang mukallaf disuruh untuk makrifat beriman, dan menjawab, nanti dulu, sampai saya melakukan pemikiran, sebab sungguh sekarang saya masih dalam masa pemikiran yang lama dan sedang mengulang-ulangnya, maka apa pendapat Anda? Apakah Anda akan mewajibkannya untuk mengikrarkan keimanan, sehingga Anda merusak prinsip Anda sendiri yang mewajibkan pemikiran sebelumnya, atau membiarkannya melakukan penalaran sampai waktu yang tidak diketahui batasnya, atau Anda tentukan batas waktunya sehingga Anda menghukuminya tanpa nas? Maka jawabannya adalah, aku katakan, adapun pendapat yang mewajibkan iman sebelum makrifat mengenal Allah, maka lemah, sebab mewajibkan pembenaran dengan suatu nisbat yang belum diyakini keabsahannya akan mengantarkan pada penyamaan antara nabi dan orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pada penetapan awal mulanya ia beriman, lalu melakukan pemikiran, menemukan kebenaran, dan meneruskan keimanannya, atau ia menemukan kebatilan, lalu ia kembali pada kondisi sebelumnya, yaitu meyakini kekufuran. Adapun ketika orang yang diperintah beriman tadi meminta melakukan pemikiran dahulu, maka dikatakan kepadanya, bila tidak hidup bersama-sama umat Islam, bila Anda mampu melakukan pemikiran yang benar maka lakukanlah sekarang juga, bila tidak, maka dengarkanlah, dan alur pemikiran yang benar disampaikan kepadanya dalam waktu secukupnya. Bila beriman, maka ia nyata-nyata telah mendapatkan petunjuk, bila menolaknya, maka ia jelas-jelas telah mengingkarinya, maka pengingkaran itu wajib dikeluarkan darinya dengan ancaman pembunuhan, kecuali ia mati tanpa dibunuh. Bila ia termasuk orang yang hidup bersama umat Islam dan mengetahui cara beriman, maka ia tidak diberi waktu sedikitpun untuk menunda keimanannya. Tidakkah Anda tahu bahwa ulama mensunahkan memberi kesempatan kepadanya, mungkin ia murtad karena keraguan, lalu ditunggu sebentar mungkin ia dapat mengganti keraguannya dengan keyakinan, dan mengganti kebodohannya dengan ilmu, dan pemberian kesempatan pada orang murtad tersebut tidak wajib karena keyakinan dapat dihasilkan dengan pemikiran yang benar di permulaannya. Bagaimana benar menurut seorang pemikir, pendapat yang menyatakan bahwa wajib iman dahulu sebelum pemikiran? Sebab, menurut akal tidak sah iman tanpa kebenaran yang diketahui. Keimanan yang ditemukannya terjadi karena husnuzan dirinya kepada orang yang memberitakan keimanan kepadanya. Bila tidak demikian, maka bila keraguan atau anggapan bohong mendatanginya, hal itu akan menggantikan kemantapan imannya. Selain itu, sungguh Nabi pada masa awal risalahnya mengajak manusia untuk melakukan pemikiran, kemudian setelah hujah menjadi kuat berdasarkan pemikiran dan beliau mencapai uzur tertinggi untuk melakukannya, maka beliau mengajak mereka beriman dengan ancaman perang. Tidakkah Anda lihat,
bahwa setiap orang yang diajaknya beriman berkata kepadanya, "Tunjukkan tanda-tanda kenabianmu kepadaku." Lalu beliau menunjukkannya, maka jelaslah kebenaran bagi orang tersebut, kemudian dia beriman dan mendapatkan keamanan, atau mengingkarinya dan mendapatkan kerusakan. Demikian pernyataan Ibnu al-Arabi yang merupakan pendapat bagus, namun dimuskilkan dengan konsekuensi, bahwa seorang mukallid tidak berstatus mukmin, sebab pendapat tersebut berkonsekuensi mengkafirkan mayoritas muslim awam, padahal mereka adalah mayoritas umat al-ijabah ini. Hal ini mencemari fakta yang telah diketahui, yaitu sungguh Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad adalah nabi yang paling banyak pengikutnya, dan telah ada hadits yang menyatakan bahwa umatnya yang mulia merupakan 2/3 penghuni surga. Kemuskilan itu dapat dijawab dengan jawaban, sungguh yang dimaksud dengan dalil yang wajib diketahui oleh seluruh mukallaf adalah dalil ijmali, yang bersifat umum, yang pada umumnya menghasilkan keyakinan dan penerimaan hati atas akidah-akidah keimanan bagi mukallaf sekira hatinya tidak mengatakan, "Aku tidak mengetahui, aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku pun mengatakannya." Tidak disyaratkan mengetahui pemikiran sesuai metode mutakalimin, yaitu meneliti dan membenarkan dalil-dalil, menolak syubhat yang datang padanya, dan mengungkapkan dalil ijmali yang ada di hati yang menghasilkan penerimaan. Tidak diragukan, bahwa pemikiran sederhana semacam ini tidak sulit diperoleh bagi mayoritas atau semua umat al-ijabah ini sebelum akhir zaman yang pada waktu itu ilmu nafi akan diangkat, banyaknya kebodohan yang membahayakan, tidak ada taklid yang benar, apalagi makrifat pada orang-orang yang disangka mempunyai ilmu, apalagi pada orang-orang awam. Mungkin tanpa diragukan, kita menjumpai zaman ini. Allah Zat yang Maha diminta pertolongan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diriwayatkan dalam suatu hadits dari Abu Umamah ia berkata, Rasulullah bersabda, akan ada fitnah di akhir zaman, di pagi hari orang berstatus mukmin dan sorenya sudah menjadi kafir, kecuali orang yang dijaga oleh Allah dengan ilmu. Kesimpulannya, hati-hati dalam segala permasalahan merupakan langkah terbaik yang ditempuh orang berakal, apalagi terkait keimanan yang merupakan modal utama manusia, yang di atasnya semua kebaikan dibangun. Bagaimana orang berfirman rela menempuh jalan taklid yang masih diperselisihkan dan memperkeruh akidahnya, meninggalkan makrifat dan belajar melakukan pemikiran yang benar yang dapat menghindarkannya dari segala kekhawatiran, kemudian dengannya mencapai derajat ulama yang masuk dalam makna firman Allah Ta'ala. Allah menjelaskan, sungguh tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha menegakkan keadilan, malaikat dan orang-orang yang berpengetahuan pun mengakuinya. Tidaklah mencukupkan diri jauh dari derajat yang aman dan suci ini kecuali orang yang berjiwa rendah dan berhina-hina. Namun demikian, pertama kali wajib bagi orang berakal untuk mempertimbangkan orang yang mengajarinya secara benar ilmu akidah keimanan ini, dan memilihnya untuk dijadikan guru, dari para imam yang oleh Allah dikokohkan dengan cahaya hati, yang zuhud dengan hatinya dari dunia yang ada ini, yang penuh belas kasihan kepada orang-orang miskin ilmu, dan orang-orang mukmin yang lemah pemahamannya. Orang yang menemukan guru semacam itu pada zaman yang sedikit sekali kebaikannya ini, hendaklah selalu mengikutinya. Ketahuilah, sungguh ia tidak akan menemukannya lagi walahu alam untuk kedua kalinya pada masanya. Sebab, orang yang mempunyai sifat seperti itu atau yang mendekatinya, yang secara terang-terangan mengajarkan ilmu ini, di akhir zaman tidak ada kecuali seorang saja, dan orang yang mendekatinya, sesuai penjelasan ulama. Pada umumnya di zaman ini, orang yang seperti itu samar, sulit ditemukan, sekira tidak ditunjukkan kepadanya kecuali sedikit orang saja. Hendaklah ia bersyukur kepada Allah sepanjang malam dan siang yang telah memperlihatkannya atas kesuksesan besar ini. Sebab Allah yang Maha Pemurah Jalla wa As dengan kemurnian anugerahnya telah memberinya kesuksesan mendapat kekayaan surga yang sangat besar, guru dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, yang dapat menjadi sumber belajar dan dengan cara bagaimanapun yang dikehendakinya ia belajar kepadanya. Sedikit sekali orang yang dapat belajar kepada guru semacam ini pada masa sekarang ini kecuali orang beruntung yang langka. Adapun orang yang membacakan ilmu akidah ini kepada orang yang meminta kepadanya sementara ia tidak mempunyai sifat-sifat yang telah aku disebutkan, maka mafsadah menjadi muridnya di dunia dan akhirat lebih banyak daripada kemaslahatannya. Sangat banyak orang-orang seperti itu di zaman kita di setiap tempat. Aku memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala dengan derajat Sayyidina Muhammad, dari keburukan diriku dan keburukan setiap orang yang mempunyai keburukan.
Hendaklah pelajar pemula menghindarkan kemampuannya untuk belajar usul ad-dinnya dari kitab-kitab yang dipenuhi pendapat-pendapat kaum filosof. Para penulisnya menggantungkan diri dengan mengutip kegilaan mereka yang merupakan kekufuran nyata, yaitu akidah-akidah yang kenajisannya mereka tutupi dengan berbagai istilah dan ungkapan yang samar yang mayoritas hanya merupakan nama tanpa substansi, seperti kitab-kitab karya Al-Imam Al-Fakhr Ar-Razi tentang kalam, kitab Tawali, karya Al-Baidawi, dan orang-orang yang menempuh metode mereka dalam ilmu kalam. Jarang sekali beruntung orang yang menggantungkan diri dengan menekuni kafan para filosof, atau mendapatkan cahaya keimanan di hati atau lisannya. Bagaimana beruntung orang yang mengasihi orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, membakar haibah Allah yang laksana ijab, membuang syariat di belakang punggungnya, dan berkata bagi Allah, Jalla wa Azza, dan para Rasul-Nya alaihimus sholatu wassalam dengan perkataan yang dihiaskan oleh dirinya yang bodoh dan diajak oleh persangkaannya yang rusak. Sungguh sebagian orang telah terlalaikan, sehingga Anda lihat ia memuliakan kalam kaum filosof terlaknat, memuliakan kitab-kitab yang ditulis untuk mengutip berbagai kebodohan mereka karena cinta pangkat dan keunikan mengungguli orang lain dengan berbagai ungkapan dan istilah yang samar bagi kebanyakan orang, yang mengesankan bagi mereka bahwa di bawahnya terdapat ilmu-ilmu yang mendalam dan bagus, padahal kenyataannya hanya pencampuradukan, kegilaan, dan kekufuran yang orang berakal tidak sudi mengucapkannya. Terkadang sebagian orang bodoh memprioritaskan mempelajari kegilaan kaum filosof daripada menyibukkan diri dengan mempelajari usul dan furu, ad-din sesuai metode kaum alaihi salam salaf solih dan mengamalkannya, yang bermanfaat baginya. Karena terhapusnya mata hati dan terlemparnya dari pintu anugerah Allah Ta'ala ke pintu murkanya. Orang bodoh yang keji ini menganggap orang-orang yang fokus mempelajari agama Allah Ta'ala yang besar manfaatnya di dunia dan akhirat, sebagai orang-orang berwatak bodoh dan kurang cerdas. Sungguh bodoh, sungguh keji dan sungguh buta hatinya, sampai ia melihat kegelapan sebagai cahaya dan melihat cahaya sebagai kegelapan. Orang yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu, Muhammad, tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang darinya. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hatinya. Bagi mereka kehinaan di dunia dan akhirat. Bagi mereka siksaan yang besar. Mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta haram. Aku memohon kepada Allah SWT agarlah menjagaku dan orang-orang yang mencintaiku sampai mati dengan kemurnian anugerahnya, dan agar mengasihi semua mukminin, dan menjaga mereka di zaman yang penuh kesulitan ini dari datangnya berbagai fitnah, dengan kemurahan dan kedermawanannya, dengan lantaran derajat manusia termulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad.